Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-temanku sekalian, alhamdulillah dan sangat alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang menyaksikan dan menonton video ini, saya doakan kita semua termasuk saya, semoga tetap diberikan sehat walafiat oleh Allah dan juga terhindar dari virus COVID-19. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya menjawab dari sebuah pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan tersebut sebatas mana masih diperbolehkannya untuk melaksanakan kurban, melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, bagaimana jika ada suatu hal kemudian pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu di luar ayyamut tasyrik, di luar hari-hari tasyrik, bagaimana hukumnya? Dalam kesempatan kali ini saya menyediakan kitab I'anatul Thalibin, ya, kitab I'anatul Thalibin, ya, juz 2. Dalam kitab I'anatul Thalibin ini disebutkan, saya bacakan terlebih dahulu. Falau dzabaha ba'da akhiri ayyami tasyrik lam yaqa udhiyah. Naam, laulam yadhbah al-wajibah hatta kharaja al-waqtu wajaba dzabhuha wa yakunu qadha'an. Kemudian dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 377 itu menjelaskan bahwa yang namanya penyembelihan hewan kurban itu boleh selama masih tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 11 Dzulhijjah, 12, 13. Jadi pada waktu tanggal 10 yaitu pas pada waktu Idul Adha, ya. Kemudian bisa dilaksanakan pada ayyamut tasyrik atau hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Ya. Kalau jadi misalkan tanggal 11 dari bulan Dzulhijjah, tanggal 11 misalkan, ya boleh, sah kurbannya sah. Atau tanggal 12 sah kurbannya, atau tanggal 13 ya tetap sah kurbannya. Lah, sekarang kalau misalkan ada suatu hal kemudian pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut ini di luar ayyamut tasyrik, di luar hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13, bagaimana hukumnya? Maka tadi dikatakan dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 itu dikatakan, na'am laulam yadhbah al-wajibah hatta kharaja al-waqtu wajaba dzabhuha wa yakunu qada'an. Para hadirin, bahwa jika pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut ini di luar ayyamut tasyrik, maka ditafsil, diperinci. Jika kurbannya itu adalah kurban sunnah, ya, kurbannya adalah kurban sunnah, maka tidak sah, ya, maka tidak sah. Lam yaqa udhiyah. Falau dzabaha ba'da akhir ayyami tasyrik lam yaqa udhiyah, maka tidak dikatakan sebagai hewan kurban. Jadinya otomatis ya sedekah biasa. Akan tetapi kalau misalkan itu adalah wajib karena nazar,
Jadi misalkan kurbannya kurban wajib karena nazar misalkan, maka kalau begitu hatta kharaja al waktu, ya waktu ayam mutasyrik itu habis misalkan, maka wajib dzabuha, tetap untuk dilaksanakan penyembelihan hewan kurban walaupun sudah di luar ayam mutasyrik, walaupun di luar hari-hari tasyrik. Dan wayakunu kodoan, dan jadinya adalah kodok. Jadi kalau misalkan hewan kurbannya itu adalah kurban sunnah, maka tidak sah jika pelaksanaan penyembelihannya tersebut ini di luar hari-hari tasyrik. Kemudian kalau kurbannya itu adalah kurban wajib, misalkan kurban nazar, ya, maka itu tetap harus dilaksanakan penyembelihannya dan jadinya adalah kodok. Lah, kemudian sampai kapan pelaksanaan kodok tersebut ini dilakukan atau dilaksanakan? Misalkan kalau dilaksanakan bulan Mulud bagaimana? Atau misalkan dilaksanakan bulan Muharram bagaimana? Atau misalkan dilaksanakan bulan setelahnya bagaimana? Maka dalam kitab Syarhul Muhadzab, yaitu kitab Majmu', ya, saya bacakan dalam kitab Majmu' yang intinya saja, waqat ruwiya Abu Dawud fil marasil wal Baihaqi an Abi Salamah bin Abdurrahman wa Sulaiman bin Yasar at-Tabi'in annahu balaghahuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-adhaya ila akhir syahri liman arada ayastaniya dzalik. Lah, sampai kapan? Ya. Jadi ada hadis pernah, yaitu Abi Salamah bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar itu mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini bersabda, mengatakan bahwa abduhaya ila akhir syahri, bahwa udhiyah atau kurban tersebut ini sampai pada akhir bulan Dzulhijjah. Liman arada ayastaniya dzalik, bagi seseorang yang memang yang menginginkan, atau bagi seseorang yang memperlambat hal itu. Jadi jadi intinya bahwa kodoan pelaksanaan hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban karena wajib itu tetap diperbolehkan walaupun setelah ayam mutasyrik dan jadinya adalah jadi kodok. Dan sampai kapan? Sampai akhir dari bulan Dzulhijjah. Dalam dalam kitab Muhadzab tersebut ini dikatakan ila akhir syahri, maksudnya sampai akhir dari bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Jadi misalkan dilaksanakan pada tanggal 15 dari bulan Dzulhijjah, karena itu adalah udhiyah wajib, misalkan udhiyah nazar, maka tetap harus dilaksanakan dan jadinya adalah jadi qadha. Sampai kapan? Sampai akhir dari bulan Dzulhijjah. Jadi demikian ya jawaban singkat dari kami. Semoga bermanfaat dan tetap harus menjaga protokol kesehatan, dan semoga kita semua selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijauhkan dan dihindarkan dari COVID-19. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian saja dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.